Husni Rizwani Konawaras dari jurusan D3 Keperawatan kelas A semester 4 Poltekkes Kemenkes Ternate. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur water tepid sponging atau yang disebut WTS. Pengertiannya yaitu WTS adalah salah satu tindakan untuk meningkatkan kontrol kehilangan panas tubuh melalui evaporasi dan konduksi yang biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami demam tinggi. Tujuannya meningkatkan kontrol panas tubuh melalui evaporasi dan konduksi. Peralatan yang diperlukan yaitu baskom mandi, bantal tahan air hangat 37 derajat Celcius atau 96,4 derajat Fahrenheit, handuk, termometer mandi, etil alkohol, lap mandi, termometer, sarung tangan. Prosedur tindakan: pertama, cuci tangan dan kenakan sarung tangan. Berikutnya jelaskan pada pasien tentang tujuan dan prosedur tindakan. Setelah itu tutup tirai atau pintu ruangan. Ukur suhu dan nadi klien. Letakkan bantal tahan air di bawah klien dan lepas pakaian klien. Pertahankan selimut mandi di atas bagian tubuh yang tidak dikompres. Periksa suhu tubuh, celupkan lap mandi dalam air dan letakkan lap yang sudah basah pada masing-masing aksila dan lipatan paha. Bila menggunakan bak mandi, rendam klien selama 20-30 menit. Kegiatan dengan perlahan, kompres ekstremitas selama 5 menit. Periksa respon klien, ekstremitas ditutup dengan lap mandi dingin. Keringkan ekstremitas dan kaji ulang nadi dan suhu tubuh klien. Observasi respon klien terhadap terapi. Lanjutkan untuk mengompres ekstremitas lain, punggung dan bokong selama 3-5 menit. Kaji ulang suhu dan nadi selama 5 menit. Ganti air dan lakukan kembali kompres pada aksila dan lipatan paha. Bila suhu tubuh turun sedikit di atas normal, hentikan prosedur. Keringkan ekstremitas dan bagian tubuh secara menyeluruh. Selimuti klien dengan handuk dan selimut. Ganti peralatan dan linen bila basah. Catat bahwa prosedur telah dilakukan. Prosedur selanjutnya yaitu prosedur restrain pada anak. Pengertiannya, restrain atau psikitarik secara umum mengacu pada suatu bentuk tindakan menggunakan tali untuk mengekang atau membatasi gerakan ekstremitas individu yang berperilaku di luar kendali, yang bertujuan memberikan keamanan fisik dan psikologis individu. Tujuannya untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan anak, memfasilitasi pemeriksaan, membantu pelaksanaan uji diagnostik dan prosedur terapeutik. Tahap kerja: memilih alat restrain yang tepat, memasang restrain pada klien dengan cepat dan tepat, bantu klien duduk jika tidak ada kontraindikasi, pasang jaket restrain ke tubuh pasien, pastikan tidak ada bagian vas yang berkerut di bagian punggung pasien. Masukkan genggaman tangan di antara restrain dan pasien untuk memastikan bahwa pernafasan tidak dibatasi oleh restrain. Hindari mengikat restrain pada siderail tempat tidur. Mengamankan restrain dari jangkauan klien, menyediakan keamanan dan kenyamanan sesuai kebutuhan, memeriksa bagian tubuh yang direstrain, memperhatikan respon klien. SOP selanjutnya yaitu prosedur kejang pada anak. Pengertiannya dipicu oleh demam, bukan kelainan di otak. Kejang demam biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Ketika mengalami kejang demam, tubuh anak akan berguncang hebat diiringi gerakan menyentak di lengan dan tungkai, serta kehilangan kesadaran. Persiapan alat: yang pertama yaitu obat anti-epileptik sesuai resep dokter, selimut atau bantalan lunak, bengkok atau nirbekeng, tabung oksigen dan alat bantu pernafasan, set infus atau transfusi dan cairannya, set alat
alat pengukuran tanda-tanda vital, persiapan lingkungan atau ciptakan lingkungan yang tenang dan banyak sirkulasi udara secara tidak panas. Tahap kerja, libatkan keluarga dalam tindakan keperawatan. Lindungi anak selama kejang. Jangan gunakan restraint atau paksaan pada anak kecuali anak dalam bahaya. Bila anak berdiri atau duduk di kursi roda pada awal episode, bantu anak untuk mencapai lantai atau tempat baring. Jangan membuat anak teragitasi. Bicara dengan suara lembut dan sikap tenang. Jangan mengharapkan anak untuk mengikuti instruksi karena adanya kerusakan kesadaran. Tempatkan selimut kecil yang lunak atau tangan perawat sendiri di bawah kepala anak. Jangan masukkan benda apapun di mulut anak. Keluarkan sisa makanan yang tertinggal di mulut. Lepaskan kacamata atau gigi palsu bila ada. Longgarkan pakaian anak. Cegah anak dari membenturkan kepala pada objek keras. Singkirkan benda-benda perabotan yang dapat menimbulkan bahaya atau cedera. Beri bantalan lunak di sekitar tempat tidur atau kursi. Bila mungkin, posisikan anak pada garis tengah hiperekstensi untuk meningkatkan ventilasi yang adekuat. Bila anak mulai muntah, miringkan dengan hati-hati. Bila tak terdapat peralatan medis lengkap, hubungi pelayanan medis darurat. Bila peralatan memadai, berikan terapi oksigen. Berikan obat antipiretik dalam dosis yang sesuai dengan berat badan anak. Lakukan perawatan gigi dengan baik selama terapi fenistorion untuk menurunkan hiperplasi gusi. Berikan vitamin D dan asam folat selama terapi dan penobakterial untuk mencegah defisiensi. Lindungi anak pada periode pasca kejang. Pertahankan posisi miring. Tanyakan perasaan anak dan keluarga setelah tindakan. Ajarkan orang tua dan anak cara mengantisipasi kejang dan beradaptasi terhadap situasi pencetus kejang secara tepat. Akhiri interaksi dengan mengucapkan salam. Bereskan semua peralatan, kembali ke tempat semula, cuci tangan, lihat SOP, dokumentasikan hal yang diperlukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai SOP water tepid sponging atau WTS. Terima kasih, selamat menonton.